Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa rasulina wa man narju syafa'atahu yaumal qiyamati Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'a. Pada pertemuan yang ketiga ini, ya, alhamdulillah kemarin sampai tadi pagi ya, 3 kawan yang bertugas sudah mengirimkan linknya. Ya, tapi saya belum bisa memasukkan ke e-learning karena situs Umsida pada pagi hari ini sedang down. Ya, tidak hanya e-learning saja, tapi semua, ya hampir semua situs di Umsida tidak dapat diakses. Semoga segera bisa pulih dan bisa diakses segera. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pertemuan yang ketiga ini, ya, saya ingin menambahkan satu buah materi khusus untuk tambahan wawasan kita terkait dengan pertanyaan yang disampaikan oleh siapa ya, lupa, pekan kemarin itu, tentang mengapa kurikulum harus berubah. Ya, mengapa kurikulum harus diperbaiki, gitu kan? Berubah itu, mau dikembangkan itu mesti diperbaiki dari yang sudah ada. Untuk yang kurikulum CPSA ya, pekan depan insya Allah kita bahas. Share screen. Materi yang tambahan ini saya beri judul ini, perkembangan dan pengembangan kurikulum. Ya, kalau dari perkembangannya ada kurikulum 75, 84, ya 94, 2004, kemudian 2006, dan yang terakhir adalah K13 dan K13 versi revisi atau perbaikan. Adapun pengembangan kurikulum, yaitu semua nanti perkembangan itu akan kita bahas satu persatu perkembangannya. Nah, sekarang pengembangan kurikulum. Mengapa kurikulum harus dikembangkan? Ya, ada 4 pertanyaan itu. Mengapa? Ya. Kemudian pendekatan apa? Ya, pendekatan apa yang dipakai ketika mengembangkan sebuah kurikulum? Kemudian siapa yang mengembangkan? Yang melakukan pengembangan itu siapa? Kemudian hierarkinya atau ya istilahnya itu prosedurnya ya, pengembangan kurikulum itu ya, apakah harus dari pimpinan ataukah dari guru? Kita bahas satu persatu. Mengapa? Ya, kata kunci yang untuk menjawab mengapa itu karena ini menyesuaikan. Itu kata kuncinya itu. Jadi kata kunci yang dipakai untuk menjawab mengapa itu ya karena menyesuaikan. Menyesuaikan dengan apa? Menyesuaikan dengan perbedaan individu, perbedaan personal. Ya. Al-furuq al-fardiyah ya, dalam bahasa Arab. Ya. Al-furuq al-fardiyah. Nah, al-furuq al-fardiyah itu adalah salah satu asas psikologis dalam pengembangan sebuah kurikulum. Ya. Murid kita berbeda antara satu tempat dengan tempat yang lain. Ya. Sebuah buku, misalnya buku ajar yang dipakai di dunia Arab, ya salah satu contoh buku ajar ya di dunia Arab yang saat ini masih sangat sering dipakai itu adalah kitab An-Nahwu Al-Wadih. Ya, kitab An-Nahwu Al-Wadih itu sangat sangat populer memang di Mesir terutama ya. Dan populer juga di kita ya karena
strukturnya bagus, sistematikanya oke, ini mengajari anak qawaid dengan mudah, lengkap dengan latihan-latihannya, ya akhirnya banyaklah dari kita tertarik. Tapi kita lupa perbedaan individu yang sangat mencolok ya antara kita yang tidak paham bahasa Arab dengan mereka yang menggunakan buku itu yang paham bahasa Arab. An-Nahwu al-Wadhih itu untuk madrasah ibtidaiyah di Mesir. Itu untuk MI ya, atau sekolah dasar itu. Ya, kitab An-Nahwu al-Wadhih itu. Tapi ketika dibawa ke sini, ya, dibawa ke Indonesia, ya, kita sering menggunakan buku itu bahkan sampai tingkat dewasa. Jadi sejak mulai dari SMP, kalau untuk SD menggunakan kitab An-Nahwu al-Wadhih saya belum tahu ya. Tapi kalau SMP ke atas, ya. Termasuk saya dulu juga itu ya. Saya dulu belajar kitab An-Nahwu al-Wadhih itu ketika saya di Aliyah kelas 1. 3 buku itu selesai dalam satu semester. Ya 3 buku. Jadi An-Nahwu al-Wadhih jilid 1, jilid mujalad awal, mujalad tsani, mujalad tsalits fi nisfi sana. Dalam satu level 1 mustawa saja. Selesai. Kalau yang belajar itu mungkin orang-orang dalam kelas kumpulannya orang hebat, mungkin nggak masalah ya. Tetapi kalau kumpulan orang-orang biasa, itu yang masalah. Kitab An-Nahwu al-Wadhih itu dari sisi pembahasan qawaidnya gampang. Nah, mubtada, khobar, isim, kemudian fiil ada 3, harf ada sekian. Nah, itu dari sisi teori gampang. Tetapi kalau kita lihat dari sisi materi yang berbahasa Arab, kemudian latihan-latihannya berbahasa Arab juga. Nah, itu yang harus dikembangkan gitu. Jadi kalau Anda boleh-boleh saja menggunakan kitab Nahwu Wadhih itu untuk murid-murid Anda, tetapi harus disesuaikan dengan orang-orang dengan kita yang nggak banyak kosakata itu. Yang nggak banyak kosakata yang kita kuasai. Nah, kosakata yang ada di kitab An-Nahwu al-Wadhih itu tidak masalah ketika diajarkan di anak-anak di Mesir sana, karena mereka sudah sangat familiar dengan kosakata-kosakata itu artinya apa. Tetapi kita masalah, jadi kita bermasalah karena kita tidak paham kosakata itu. Kemudian yang kedua adalah jenis kelamin. Loh, jenis kelamin apa mempengaruhi? Iya, jenis kelamin itu mempengaruhi penyerapan bahasa dan perkembangan terutama bahasa. Secara umum ya, wanita perempuan itu lebih cepat perkembangan bahasanya daripada laki-laki. Itu diakui dalam penelitian. Jadi perempuan lebih cepat ya dalam perkembangan bahasanya daripada laki-laki. Sehingga ketika suatu buku itu dikhususkan hanya untuk perempuan saja, seharusnya muatan kosakatanya jauh lebih banyak daripada muatan yang dikhususkan untuk laki-laki. Kemudian yang ketiga, penutur asing dan non-penutur asing. Nah, buku itu untuk siapa? Kalau buku itu untuk orang Arab, ya ketika dibawa ke sini, ke Indonesia, ya, harus disesuaikan dengan kondisi yang ada di sini. Ya, dulu di kurikulum 84 itu sangat populer sebuah buku yang bernama Al-Qiraah Ar-Rasyidah. Buku itu dari Arab sana, dan kemudian dibawa ke sini untuk pembelajaran mutola'ah. Ya, untuk pembelajaran mutola'ah. Karena di antara ciri khas dari kurikulum 84 itu adalah menggunakan nazariyatul furu'. Apa nazariyatul furu' nanti kita jelaskan sebentar lagi. Ya, jadi di kurikulum 84 itu ada materi khusus namanya mutola'ah atau qiraah, ya, mutola'ah atau qiraah. Nah, kemudian para guru-guru ya karena mungkin sibuk atau apa ya tidak sempat menyusun buku itu, diambillah buku Al-Qiraah Ar-Rasyidah itu. Al-Qiraah Ar-Rasyidah itu dari sisi materi ya dari sisi makna. Qiraah itu ya bacaan, Rasyidah itu yang memberi petunjuk. Tapi penamaan itu ada rahasianya. Karena Rasyidah itu adalah untuk itu kalau dalam perkembangan anak ya, itu ada maknanya. Anak itu dikatakan Rasyid itu kalau sudah berumur belasan tahun. Ya, Rasyid dalam bahasa Arab itu ya, kalau kita ABG gitu ya. Huwa fi sinir Rasyid, sinir Rusdi. Ya, Ar-Rushd.
Ar-Rusd itu ada dalam surat An-Nisa, itu disebutkan di awal surat An-Nisa ketika pembagian harta itu. Itu Ar-Rusd itu adalah anak mulai ABG, mulai ngerti, mulai bisa ngerti uang. Nah, itu Al-Qiraah Ar-Rasyidah. Dipakailah buku itu apa adanya. Nah, akhirnya bermasalah di sini. Jadi buku itu untuk siapa? Itu kita harus perhatikan ya. Jadi tidak semua buku yang bagus di tempat lain kemudian kita bawa ke tempat kita menjadi baik. Nah, ini. Kemudian perkembangan zaman. Ini terkait dengan nomor 6 itu ya, perkembangan IT, perkembangan zaman. Di buku Silsilah Ta'lim Lughah Arabiyah yang dipelajari di Ma'had, ya kan? Yang jilid 1. Nanti semua sudah belajar buku itu ya. Di sana ada kalimat berqiyah. Ya, ada kata berqiyah. Ya, azhab ila maktabil barid dengan ada salah satu kata yang ada adalah barqiyah. Nah, ada yang tahu apa makna barqiyah? Apa makna barqiyah? Ayo, siapa yang tahu? Apa makna barqiyah? Ini hubungannya dengan kantor pos. Di materi azhab ila maktabil barid. Ada yang tahu? Cik yang tahu? Open mikrofonnya terus jawab apa barqiyah? Nggak ada. Ini semua kan dari Ma'had semua ya. Jangan cepat dilupakan. Apa itu? Barqiyah nggak? Barqiyah. Ada yang tahu maknanya? Apa kayak surat kabel kawat telegram gitu. Telegram. Ya. Barqiyah itu artinya telegram. Telegram sekarang siapa yang kalau kirim kabar lewat telegram? Ada nggak? Telegram dulu itu bentuknya kabar berita pendek gitu ya, ditulis dalam sebuah kertas yang itu cuma beberapa kata karena biayanya dihitung per kata. Ya biayanya satu kata berapa rupiah. Jadi semakin panjang ya semakin mahal biayanya. Makanya Telegram itu pendek dan itu kita sempat tahu itu. Mungkin kalian nggak tahu itu barqiyah yang bentuknya kayak gitu itu Telegram. Nah sekarang kalau murid-murid sekarang dikatakan ya barqiyah itu artinya Telegram, itu akan memahami Telegram itu sebagai program Android itu, yang kayak WhatsApp itu, ya kan? Nah ini makanya sekarang nggak diketahui lagi Telegram yang kayak gitu itu. Nah itu karena zaman berkembang, zaman berubah ya tidak boleh ada kata Telegram di situ. Nah, apalagi bahasa ya, bahasa itu sangat sangat dinamis. Ini sangat dinamis. Orang dulu ketika berbicara maktabah yang dipahami apa dalam pikiran mereka ketika bilang maktabah itu setumpuk buku dalam rak-rak itu kan. Itu maktabah. Ya, tapi sekarang maktabah hanya di HP ini. Ini bisa menyimpan maktabah Samila yang jumlahnya 30 giga itu yang terdiri dari 10.000 lebih buku. Di sini ini maktabah. Jadi kalau ada pertanyaan hal ladaika maktabah, nah, indi maktabah ya, atau ladaiya maktabah. Di sini ini. Ya kan? Sa'ah ketika bilang sa'ah. Dulu yang namanya sa'ah ya yang ada di pergelangan tangan. Ya kan? Kam sa'atul an. Ya, kalau sa'ah ini ada di sini. Ya kan? Buka HP-nya, ditanya jam buka HP-nya. Ada jam 9 lebih 10 menit. Nah, jadi zaman itu berubah. Nah, karena itu kurikulum tidak boleh jumut, ya tidak boleh beku, ya tidak boleh tetap begitu saja. Ya perkembangan sosial budaya, ya adanya WhatsApp dan yang lain-lain, ya Zoom, ya itu harus ini terutama ketika ada perkembangan sekarang virus corona dan lain-lain. Nah, guru bahasa harus up to date. Jadi corona itu apa, musibah corona itu apa, kemudian webinar itu apa. Nah itu webinar itu bahasa Arabnya apa. Nah itu guru-guru bahasa harus up to date itu dengan hal yang seperti itu. Nah ini mengapa? Untuk menyesuaikan. Jawabannya itu kata kuncinya menyesuaikan dengan apa? Ini diantaranya. Dan masih banyak lagi menyesuaikan dengan yang lain lagi. Makanya kita nggak boleh ya hanya sekedar menerima sebuah buku yang itu kita nilai sebagai baik, kemudian kita pakai saja begitu saja tanpa ada modifikasi, tanpa ada
campur tangan kita terhadap buku itu. Makanya apa? Amanah untuk guru sejak KTSP, sejak KTSP ya. Jadi sejak tahun 2006 itu, guru itu harus punya buku ajar sendiri. Itu amanahnya. Ya, jadi sampai itu melihat kurikulum yang ditetapkan oleh Kemenak misalnya, ya dari kurikulumnya saja atau silabinya saja. Nah, kemudian tugas guru masing-masing adalah menerjemahkan semua itu dalam bentuk buku ajar. Ya, dalam bentuk buku ajar. Dan itu sekarang ini didukung dengan tidak adanya UNAS. Jadi betul-betul otonom, ya otonom guru itu dalam memilih dan untuk siapa dan mengatakan si A si B lulus atau tidak. Itu hak ada pada guru. Nah ini ya, kemudian pendekatannya. Nah, ini yang saya sampaikan barusan. Pendekatan materi itu apakah menggunakan nazariyatud durus atau furu ya. Salah satu dari kawan kita ya mengistilahkan nazariyatul furu, nazariyatud durus atau nazariyatul furu. Dan yang kedua nazariyatul wahdah. Nazariyatud durus ini ciri khas dari CPSA ya. Kurikulum 84 itu ini ciri khasnya. Jadi ada materi yang banyak. Ya, jadi kalau di MI terutama, kalau di SD nggak kerasa. Ya. Kalau di MI ada materi imla, materi khot, nahwu, sorof, qiraah atau fahmul makro, atau mungkin di sebagian tempat dikatakan mutolah tadi, fahmul masmu, maharoh kalam, atau takbir syafawi, kemudian takbir tahriri atau insya, takbir tahriri atau insya, kemudian balagho, adab, muhadasah dan lain sebagainya. Dan ini semuanya dalam materi yang berbeda-beda. Jadi antara materi yang ada di IMLA itu berbeda dengan materi yang di khot, berbeda dengan materi yang di nahwu, berbeda dengan yang di sorot. Jadi semua materi ini materi tersendiri diajar oleh guru-guru yang berbeda-beda dan silabinya tidak saling terkait antara satu dengan yang lain. Makanya bacaan yang ada di sorof dan di nahwu nggak berhubungan dengan di qiraah, bahkan nggak berhubungan di fahmul masmu. Nggak ada. Jadi ada materi namanya fahmul masmu, gitu ya, fahmul masmu. Kemudian fahmul masmu itu yang di fahmul makro dan fahmul masmu itu semuanya memiliki tujuan berbeda-beda, memiliki bacaan berbeda-beda. Tapi Safawi juga demikian. Tapi takdir juga demikian. Nah ini nazariyatud durus. Nah ini populer ya pada tahun 84 itu. Ya. Di kurikulum CPSA. Kemudian ya semakin berkembang muncullah teori al-wahdah ini. Nazariyatul wahdah atau pendekatan all-in-one system. Ya, all-in-one system. Nah, artinya gurunya sama, materinya sama, waktunya juga sama. Yaitu nama pelajarannya adalah bahasa Arab. Itu aja namanya. Al-lughah al-arabiyyah. Jadi tidak ada materi imla, materi khot, nggak ada. Semua di sini. Jadi berangkat dari satu tema bacaan, itu biasanya ya, atau satu tema khiwar. Kemudian dari khiwar itu dikembangkan menjadi fahmul masmu, menjadi fahmul makro, menjadi insya, menjadi kalam, dan menjadi qawaid. Terus kemudian latihan-latihan yang itu seputar dari materi yang ada di pelajaran itu. Jadi ini nazariyatul wahdah. Nah, ini waktunya juga cukup banyak ya di kurikulum 94 yaitu bisa sampai 4 jam ya untuk bahasa Arab satu pekannya. Nah, kalau di CPSA ini karena memang materinya banyak ya, nama-nama materinya banyak, tapi ya akhirnya jamnya juga banyak. Jadi jamnya banyak karena materinya banyak. Ini tergantung MI-nya ya. Kalau di sini ya di Nazariyatul Wahdah itu ya, jadi satu tema ya untuk semua materi bahasa Arab ya, untuk semua durus atau furu lughah Arabiyah ini. Nah, itu Nazariyatul Wahdah. Nah, ada perkembangan baru sebenarnya ya, yang itu dibawa oleh silsilah taklim al-lughah Arabiyah yang dari Ma'had itu. Nah, silsilah taklim al-lughah Arabiyah itu mengumpulkan ya kombinasi antara durus dengan wahdah. Itu yang ada di Ma'had itu ya, kitab di Ma'had itu mulai dari mustawa awal sampai mustawa robi itu berusaha untuk menggabungkan ini.
Ya, karena prinsipnya tidak ada yang jelek semuanya, tidak ada yang baik keseluruhan. Akhirnya keduanya ini digabungkan. Ya. Terus karena di sana ada materi-materi yang banyak. Ya, ada imla, ada khot, ada nahwu, ada sorof, ada kiroah, ya kan, ada takbir, ya, kemudian ada tafsir, hadis, fikih, ya, ada balaghah, ada yang lainnya, ya, seperti yang di Ma'had itu. Nah, itu furu dari situ. Wahdah karena apa? Semuanya berbicara satu tema. Yaitu jadi kitab yang disusun untuk mustawa awal itu disusun semua penyusunnya, ya, semua pengarangnya itu bekerja sama satu sama lain untuk menuju kepada satu hal yang sama. Jadi gawangnya sama. Kalau ini gawangnya berbeda-beda yang di Nazaratul Durus yang versi murni ini. Jadi goalnya beda-beda. Nahwu dengan sorof tidak ada kosakata yang terhubung antara satu dengan yang lain, dengan kiroah enggak. Tapi kalau yang di sini, yang di Ma'had itu silsilah talim al-lughah al-arabiyah itu pelajarannya banyak ya, macam-macam, durus ya, atau furu. Kemudian al-wahdah iya, karena maharoh-maharoh yang diinginkan, yang dicapai, dan materi-materi yang dicapai itu berada dalam satu gawang yang sama. Itu Nadratul Wahdah. Kalau misalnya ya kita melihat misalnya semester 1, ya, semester 1 di Ma'had itu. Ya ini saya berbicara dengan mahasiswa yang sudah pernah belajar itu ya, mestinya sangat familiar. Ya. Jadi di mustawa awal itu ada berapa kitab? Coba mesti ingat nggak? Mustawa awal ada berapa kitab? Mustawa awal. Ayo, ini secepat itu dilupakan, gimana ilmunya mau nancep ini? Al ilmu fis sudur, la fis sutur. Apa? Kitab takbir, ya kan? Terus saya yakin 2 buku ini tidak dipakai di mana, saya nggak tahu mengapa. Yaitu Kitabus Suwar, Qiro Awal Kitabah, dan 1 kitab Durus Minal Quran. Ya, iya. Waduh, ini lupa semua ini. Nah, itu saya pernah meneliti 4 buku ini. Kosakata tidak yang ditulis di Al-Kalimat Al-Jadidah di atas itu ya. Al-Kalimat Al-Jadidah di atas itu di 4 buku ini tidak ada yang terulang. Jadi yang sudah disebutkan di kalimat Jadidah di kitab takbir itu tidak akan tersebutkan lagi di Durus Minal Quran. Jadi artinya semua pengarang kitab ini sudah melakukan koordinasi sedemikian rupa. Jadi ada misi tertentu yang ingin dicapai oleh mereka. Karena itulah mereka juga mengatakan al-wahdah al-ula, al-wahdah as-saniyah, gitu kan, di kitab silsilah itu. Padahal dia adalah durus. Jadi durus dan wahdah itu jadi satu di silsilah ta'lim al-arabiyah. Nah, apakah sudah sebagus itu kemudian perlu dikembangkan? Ya masih perlu perkembangan teknologi, perkembangan waktu, perkembangan tempat, sosial budaya dan lainnya. Salah satu contoh yang paling mencolok yaitu Barbiyah. Itu yang paling mencolok itu. Dan tema tentang Maktabul Barid. Ya, tema tentang Maktabul Barid itu sudah nggak up to date lagi saat ini. Siapa sampean yang masih ngirim surat ke kantor pos? Dokumen ngirimnya ke kantor pos, bukan surat, ya kan? Makanya kosakata risalah musajjalah dan risalah mustajalah. Nah, itu sudah nggak urgen banget gitu loh untuk diajarkan. Nah, surat tercatat. Ini kan risalah mustajalah. Semua surat tercatat sekarang, mana ada suratnya tercatat gitu. Protes kalau dulu ada risalah yang surat yang tidak tercatat itu cukup ditampil perangko sudah dikirim masuk kotak pos selesai. Ya kalau sekarang kita ke kantor pos mesti tercatat semua, surat itu nggak ada yang nggak tercatat kan gitu. Nah itu karena perkembangan yang seperti itulah yang mengharuskan kita untuk melakukan penyesuaian. Jadi intinya itu ya. Ingat ya, amanah sekarang semua guru harus punya buku ajar sendiri. Ya, sampai siap belajar buku bahasa Arab berarti harus punya buku ajar bahasa Arab, itu hasil karya sampai sendiri.
atau dari yang ada itu dikembangkan, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan murid-murid sampean sendiri. Kemudian siapa yang melakukan pengembangan? Siapa orangnya? Siapa? Nah ini semua ini stakeholder. Jadi semua ini memiliki amanah, yang memiliki tugas untuk melakukan pengembangan itu. Ya, nggak boleh si A merasa paling dibebani, ya, atau si B merasa paling membebani, nggak begitu. Nah ini bisa kita rinci seperti ini. Pengambil kebijakan. Nah itu kalau tingkat nasional ya berarti pemerintah yang sekarang dipegang oleh kementerian itu, kayak Diknas-Ristek ataupun Kemenak. Ya, ini pengambil kebijakan. Biasanya dituangkan dalam kurikulum yang berbeda-beda itu dengan perbedaan nama-nama itu. Dan mereka membuat arahan-arahan, ya, rambu-rambu untuk diterapkan ya, oleh para sekolah. Administrator yang ada di sekolahan. Ya, sekarang zaman pandemi ya, materi tidak bisa disampaikan di kelas. Berarti harus melalui perangkat seperti ini. Nah, ini administrator juga harus up-to-date. Tenaga ahli. Kemudian yang keempat ini yang paling ini senternya ya, guru. Guru. Dialah yang biasanya diberikan tugas untuk menerjemahkan kebijakan-kebijakan baik dari pemerintah maupun dari kepala sekolah, ya, sebagai pengambil kebijakan. Kepala sekolah atau kepala yayasan, bisa antara dua hal itu, ya, guru. Nah, guru yang paling paham murid, ya guru yang paling paham situasi, guru yang paling paham ini, ya, sehingga guru itulah yang melakukan pengembangan secara nyata, ya, secara praktek guru. Kemudian siswa kok juga bertanggung jawab melakukan pengembangan. Iya. Ya, siswa mengusulkan. Ya, mahasiswa dimintai pendapat. Siswa dimintai pendapat. Dan guru selalu melakukan evaluasi kepada mahasiswanya. Nah, evaluasi itu tidak hanya ditujukan kepada mahasiswa. Apakah mahasiswa nilainya berapa nanti ya? Bukan. Ya, tapi juga ditujukan kepada guru dan bahan ajarnya. Evaluasi itu. Jadi ditujukan kepada itu juga. Misalnya ketika ada pertanyaan A gitu ya. Pertanyaan A, mengapa semua siswa jumlahnya 30 anak itu kok salah semua jawabnya? Nah, berarti kan ada sesuatu yang harus dikembangkan itu. Ya, entah buku ajarnya, entah cara mengajarnya. Ya, seperti salah satu contoh ya. Di materi Qiraah kalau nggak salah. Materi Qiraah Mustawasani. Itu ada kata namanya dowahi. Kata dowahi. Nah, dowahi kita terangkan di kelas. Dowahi itu maknanya adalah jamak dari dohiyah. Ya, jamak dari kata dohiyah. Dan dohiyah itu artinya adalah jawanib. Jadi kalau kita katakan dowahi al-Madinah, berarti ya jawanibul Madinah atau pinggir kota. Ya, dari pinggir kota. Nah, itu kata dowahi. Nah, ketika kita tanyakan beberapa kali kepada murid kita di ujian yang bermacam-macam, ternyata kok tidak ada satupun atau sangat minim yang menjawab kata dowahi itu apa maknanya. Dan tidak bisa menggunakannya dalam kalimat yang sempurna, kata dowahi itu. Nah, berarti ini harus dievaluasi dan harus dikembangkan ini. Bisa jadi kata dowahi itu berat. Ya, dowahi, kata dot itu kan sudah kata yang antep gitu ya, diucapkan. Ya, kalau dalam ilmu tajwid, nah ini termasuk huruf istilah. Ya, huruf istilah yang tebel gitu. Huruf yang
bebannya berat ya. Jadi mengucapkannya susah. Dan huruf dot itu kita nggak familiar. Coba diganti dengan kata Jawa nih. Nah, jaa an-nasu min Jawa nibil Madinah. Nah, itu menggantikan kata jaa an-nasu min bawahi al Madinah. Saya kira lebih gampang kata Jawa. Ya, apalagi kata janib itu lebih lebih populer dan lebih sering untuk dipakai oleh murid daripada kata bawahi. Nah, begitu. Ini murid ya dijadikan ini ya, melakukan sumbangan ya terhadap pengembangan bahasa ajar itu melalui cara seperti itu. Ya, evaluasi diantaranya dilakukan oleh dosen, murid juga orang tua yang baik mendampingi anaknya ya, dalam belajar, mendampingi ya bukan mengajari, tapi mendampingi anak untuk belajar. Nah, dalam pendampingan itulah murid itu orang tua tahu anaknya memiliki kelebihan di sini atau kekurangan di sini di bidang-bidang tertentu. Nah, apalagi kalau orang tuanya paham bahasa Arab, lulusan PBA Unsida, lulusan Ma'had misalnya. Nah, itu akan ngerti ya, buku ajar ini salah tulis. Ini mestinya hamzah wasol kok ditulis hamzah qata atau sebaliknya. Ini alif lajinah kok diberi huruf ya atau huruf ini mestinya ya kok tidak diberi huruf lajinah misalnya. Nah, begitu misalnya ala itu. Ya, ala itu kadang ditulis titik dua itu di huruf ya-nya itu. Padahal itu udah alif. Ala itu alif lajinah. Itu bukan ya, tapi sering ditulis huruf ya titik dua atau v. V itu ya. Yang terakhir itu ya, bukan alif lajinah. Tapi sering kita temukan tidak diberi titik dua. Akhirnya dibaca fa kalau tidak ada titik duanya. Nah, itu kalau gurunya orang tuanya ngerti ya diusulkan ke sekolah komunikasi dengan pihak sekolah bahwa itu ada kekeliruan dalam penulisan. Nah, dan itu harus dikembangkan, nggak boleh buku itu ada salahnya. Jadi itu haram hukumnya buku itu salah. Makanya tanggung jawab penulis buku itu berat. Nggak boleh ada kekeliruan apapun di situ. Nah, ini yang terakhir hierarkinya. Hierarkinya model top bottom atau bottom to top. Ya, top to bottom itu dari atasan ke bawahan, dari pengambil kebijakan kepada yang ada di bawahnya, terutama ini adalah misalnya dari kementerian ke guru misalnya atau dari kepala sekolah ke guru. Ketika yayasannya berubah misalnya yang dulunya dipegang oleh misalnya NU ya kemudian berubah menjadi Muhammadiyah atau sebaliknya, nah itu kan top to down ya, top to bottom ya, top to down atau top to bottom. Nah itu harus dikembangkan, dirubah, disesuaikan dengan iklim yang baru. Pemerintah juga merubah kurikulumnya ya, harus dirubah isinya ya, isi kurikulumnya harus dirubah, apa yang harus seperti kalau dulu ya, ini saya kadang zaman berubah tapi guru nggak mau berubah, itu keluhan utamanya itu sebenarnya. Misalnya gini, misalnya gini kurikulum jadi gini, kebijakan kurikulum sudah berubah. Misalnya gini, contoh aja ya, contoh. Kurikulum 94 menggantikan kurikulum 84 ya, yang katanya CBSA ya, tapi nyatanya kemudian berubah menjadi tidak SA ya, tidak siswa aktif, tidak student based learning ya. Tetapi tetap aja teacher ya, center learning ya, mestinya kan CBSA itu berfokus kepada murid
bukan kepada bukan gurunya yang aktif, tapi muridnya yang harusnya aktif. Dari tahun 75 kemudian dikembangkan menjadi 84 yang seharusnya pembelajarannya menjadi berubah seharusnya. Tetapi yaitu zaman berubah, kurikulum berubah, tetapi gurunya nggak mau berubah. Nah, gitu loh. Ya, contoh yang lain misalnya yaitu KTSP yang mengamanahkan kepada guru supaya punya buku ajar masing-masing, ya kan? Tapi ternyata faktanya kan tidak. Nah, gitu. Tidak semua guru punya buku ajar. Terus kemudian kalau seharusnya kalau masing-masing guru itu dibebani untuk membuat buku ajar sendiri-sendiri, berarti kan guru itu punya otonomi untuk melakukan banyak hal, ya, termasuk memberikan asesmen, memberikan penilaian ya, kepada murid-murid. Tapi nyatanya asesmen diambil oleh orang lain, ya kan, untuk meluluskan murid bukan guru yang berhak, tetapi orang lain yang membuat tesnya, ya dengan UNAS, UN atau yang lainnya. Nah, itu kan artinya semangat yang sudah berubah tadi itu tetap tidak ada perubahan. Nah, ini mengharuskan sinkron antara top to bottom dengan bottom to top itu. Ya, jadi kalau bottom to top itu guru yang mengusulkan kepada sekolah untuk melakukan perubahan di bidang materi atau di yang lain. Nah, inilah pengembangan hal-hal yang berhubungan dengan pengembangan kurikulum ya dari sisi teori. Intinya mengapa? Karena menyesuaikan. Kata kuncinya ini, menyesuaikan dengan banyak hal. Di antaranya adalah karena perbedaan individu, jenis kelamin, penutur asing atau bukan, kemudian perkembangan zaman, perkembangan sosial budaya, perkembangan IT, dan sebagainya. Nah, contohnya ini, yang budaya itu contohnya ya. Kalau di budaya Arab itu aib memajang foto perempuan. Makanya kitab Al-Arabiyyah Baina Yadayka itu perempuannya ngadep tembok semuanya. Ya, kitab Al-Arabiyyah Baina Yadayka. Semua perempuannya ngadep ke tembok. Yang dilihat hanya punggungnya saja. Nah, itu di dunia Arab begitu. Tetapi ketika buku ini dibawa ke dunia Barat, ya mereka protes. Mengapa perempuannya kok begitu? Nah, itu kan. Nah, sementara budaya berbeda. Nah, ketika dibawa ke dunia Barat, seharusnya buku itu dikembangkan dulu. Baru kemudian dibawa ke mereka. Nah, ketika tidak dikembangkan, akhirnya proteslah mereka. Dan itu terjadi, betul terjadi. Dan akhirnya sekarang ada versi 2-nya itu. Yang gambar perempuannya sudah tidak lagi menghadap ke tembok, tapi menghadap ke samping. Ya masih saja, ya. Tapi itu mengai karena orang Arab itu ya. Itu mengapanya? Karena menyesuaikan. Kemudian pendekatannya bisa kita lakukan dengan 2 ini ya. Jadi bukan berarti kok Nazaratul Durus itu jelek loh ya. Oke, kemudian Nazaratul Wahdah itu satu-satunya yang baik, tidak. Nazariyatul Durus itu cocok untuk tingkat lanjut. Jadi ini yang pendekatan yang lama itu ya, itu sebenarnya untuk orang yang sudah mahir berbahasa Arab, ini cocok ini. Ada materi khusus tentang nahwu, materi khusus tentang balaghah. Nah, pendekatan untuk Nazariyatul Wahdah itu cocok untuk pembelajar awal. Nah, itu untuk pembelajar pemula. Makanya untuk sekolah mulai SD sampai SMA itu cocoknya Nazaratul Wahdah, bukan Nazaratul Durus. Nah, kalau sudah pinter, ya sudah pandai, kemudian bisalah dipecah-pecah menjadi nahwu, sorof sendiri, ya khot sendiri. Jadi dia ingin spesifik, ya, ingin spesifik di bidang tertentu, ingin belajar balaghah saja, belajar adab saja, misalnya begitu ya. Jadi ini masing-masing kalau kita tempatnya sendiri-sendiri ya cocok. Ya nggak cocok itu kan kalau pemula diajari dengan teori Nazaratul Furu, nah itu nggak cocok. Atau sudah pinter masih menggunakan Nazaratul Wahdah, itu juga nggak cocok. Ya. Kemudian siapa seluruh stakeholder yang ada. Ya. Kemudian hierarkinya bisa top to bottom atau bottom to
semuanya bisa dipakai dalam pengembangan kurikulum. Oke, ini yang saya sampaikan. Kemungkinan ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri materi ini. Oh, ini ada info baru, sudah bisa diakses e-learning. Oke, ada yang ditanyakan? Pak, mungkin saya boleh bertanya. Oke, berbagi ya. Nggih. Mungkin dari berbagai sekolah ada di mana harusnya ada pengembangan kurikulum di mana waktu pembelajaran bahasa Arab itu mungkin kurang ya Ustadz ya. Mungkin ada dari berbagai sekolah waktu pembelajaran bahasa Arab itu cuman satu kali pertemuan dalam seminggu itu 40 menit. Kira-kira dari berbagai sekolah itu seperti itu. Apakah boleh saat kita mengajukan perkembangan kurikulum tentang pendidikan bahasa Arab tersebut? Soalnya kita kan juga menambahkan waktu pembelajaran itu juga buat meningkatkan kualitas siswa untuk berkembang dalam pendidikan bahasa Arab. Ya seperti di bahasa Inggris, biasanya kan di bahasa Inggris itu kan kebiasaan ada 2 kali pertemuan atau 3 kali atau ada yang satu kali pertemuan dalam 1 jam atau 2 jam lah istilahnya Ya, seperti itu. faktor waktu ya. Iya. Waktu. Saya cerita sedikit ya. Nggih. Ketika dulu kita ikut pelatihan yang diselenggarakan oleh Al-Arabiyah Lil Jami. Tahu nggak Al-Arabiyah Lil Jami itu apa? Siapa? Al-Arabiyah Lil Jami. Arabic for All. Bahasa Inggrisnya. Itu siapa? Oh, nggak tahu. Kalau itu bukunya sudah saya pelajari. Al-Arabiyah Lil Jami itu adalah yayasan yang menaungi kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik. Di sampulnya kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik ada tulisan Al-Arabiyah Lil Jami. Dan mereka punya situs Arabic for All. Itu situsnya. Situs Al-Arabiyah Baina Yadaik ya, Arabic for All. Silahkan itu dibuka situsnya. Nah, di situ banyak pelajaran yang dapat kita ambil. Di situ ada rekaman, termasuk rekaman-rekamannya ini, rekaman-rekaman Al-Arabiyah Baina Yadaik itu ada di situ ya. Al-Arabiyah Jami. Nah, Al-Arabiyah Jami itu mereka punya instruktur gitu ya, yang siap dipanggil. Ya dipanggil ke berbagai negara, termasuk ke Indonesia. Nah, waktu itu kalau nggak salah tahun 2014 kalau nggak salah ya. Mereka diundang, yang undang itu PWM. Ya, PWM Jawa Timur itu mengundang, tempatnya di Malang. Dibuat 2 sesi, sesi pertama itu para dosen, ya, alhamdulillah saya masuk di situ. Kemudian sesi yang kedua itu guru-guru sekolah, ya guru-guru guru-guru bahasa Arab di lingkungan Muhammadiyah. Di tempatnya di Malang sana, bayar mahal. Kita bayar, ya bayarnya ke Malang. Kalau mereka gratis, ya dari Al-Arabiyah Jami itu siap diundang ya, tanpa memberikan apa-apa. Justru malah kita diberi tas besar itu isinya ya kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik itu dengan kitab Idoat. Ya Idoat itu untuk pencerahan bagi guru-guru bahasa Arab itu. Itu teori pembelajarannya. Ditulis oleh penulis kitab Al-Arabiyah Baina Yadaik itu. Nah, itu sampean ya sebagai orang yang fokus di sini itu harus tahu itu. Kitab Idoat itu ya, dan Al-Arabiyah Baina Yadaik itu dipelajari dari sisi pembuatannya, bukan isinya, tapi bagaimana buku itu disusun. Nah, instrukturnya ya ketika ditanya persis seperti pertanyaannya Sabil Bagi itu. Kita punya problem dalam pembelajaran bahasa Arab itu hanya 2 jam sepekan. Mendengar kata seperti itu dia mau pulang.
instruktur dari Al-Rabi'il Jami itu. Gimana kalian ngundang saya ke sini? Ya, terus kemudian bahasa Arab itu hanya diberi waktu segitu. Nggak mungkin. Itu nggak mungkin. Itu hanya membuat orang penasaran saja. Makanya itu salah satu sebab kenapa di kita itu bahasa Arabnya lemah semuanya. Ya, ketika kita ikut pelatihan guru bahasa Arab di Universitas Ummul Qura di Mekah selama 1 bulan. Kita itu dari Indonesia ya ada 20 orang, terus kemudian dari Senegal ada 20 orang juga. Senegal di ujung Afrika Selatan sana. Ujung Afrika. Jaraknya dari Mekah ya sama dengan Indonesia ke Mekah, 8 jam per penerbangan. Itu Afrika ya, dan punya bahasa sendiri, bahasa Afrika sana. Punya bahasa sendiri. Tetapi pembelajaran bahasa Arab di sana jauh lebih berhasil daripada pembelajaran di kita. Jauh lebih berhasil. Mereka tidak daki-daki ya kalau bahasanya, ya. Tidak terlalu tinggi dalam berteori. Berteori kita kan kadang ya terlalu teorinya itu yang teorinya luar biasa gitu kan, teori otak kanan, otak kiri, otak tengah, otak apalagi, teori apalagi gitu. Teori itu kan teorinya kita, tapi nol di praktek. Mereka yang penting dalam pembelajaran bahasa Arab itu ya dalam pembelajaran satu praktek. Itu saja. Boleh materi bahasa Arabnya sedikit. Tapi semua guru yang mengajar di sekolah itu mulai dari SD. Mulai dari SD, semua guru yang mengajar di situ harus berbahasa Arab. Menerapkan itu, bahasa Arab itu. Sehingga ketika mereka murid-murid ini sudah masuk ke perguruan tinggi, pinter sudah membuat syair itu. Syair-syair itu. Kayak orang Arab. Syair. Secara spontan. Tidak mikir lama, terus ditulis. Jadi itu loh. Kuncinya bahasa itu kan maharoh. Maharoh bukan ilmu. Bedakan ya. Apa bedanya maharoh dengan ilmu? Apa maharoh? Huwa mahir, wa huwa alim. Bedanya apa? Kalau ilmu itu dipelajari. Ilmu itu dipelajari. Keterampilan itu dipraktekkan. Kita sering lupa itu. Keterampilan itu dipraktekkan. Kayak nyetir mobil. Nyetir mobil itu ilmu atau praktek? Atau maharoh? Keterampilan? Keterampilan. Hah? Keterampilan itu bukan ilmu. Itu bukan ilmu. Nah gitu loh. Jahit. Ya kan? Jahit. Itu ilmu apa keterampilan? Keterampilan. Nenek sampean belajar sampai ndaki-ndaki tentang caranya jahit, tapi di rumah nggak pernah punya mesin jahit. 10 tahun belajar ya nggak bisa jahit. Ya wahada wal mawjud fi baladina. Mana sekolah yang betul-betul serius dengan mengajarkan bahasa Arab. Hanya beberapa ma'had saja yang mungkin Gontor termasuk salah satunya. Ya. Semua yang ada di situ semua praktek. Mau nggak mau praktek. Semua apa praktek. Tapi ya, alamat, lesail, balikin amat, praktis. Makanya saya sering ditanya metode pembelajaran bahasa Arab yang paling bagus itu apa? Ya, thariqah mubasyirah, thariqah ittisaliyah, thariqah apalagi yang paling bagus itu satu. Oh, apa itu? Sudah saya sampaikan apa itu? Hah? Sudah saya sampaikan tadi loh. Apa metode yang paling bagus dalam pembelajaran bahasa Arab? Apa? Praktek. Enggak ada lagi. Gitu loh. Sehebat apapun Anda mengajar, sehebat apapun buku yang Anda pakai. Ya. Tapi kalau tidak dipraktekkan,
Ya enggak bisa. Jadi huwa mahir itu artinya mulutnya ini. Gini ya. Kalau huwa mahir fi qiyadati sayyarah ya tangannya ini. Ya Lionel Messi mahir fi kuratul qadam, ya kan? Jadi itu namanya mahir fi kuratul qadam, bukan alim fi kuratul qadam, tapi mahir fi kuratil qadam. Mungkin teorinya nggak ngerti deh, lebih pintar pelatihnya bisa jadi dari sisi teorinya. Tapi dari sisi prakteknya kalah pelatihnya itu. Nah, itu. Makanya metode menghafal Quran yang paling bagus apa? Menghafal, nggak ada lagi. Ya, ada metode otak kanan, metode otak kiri, metode otak tengah, atau metode apa aja lah. Yang paling bagus ya menghafal itu. Mengulang, menghafal, mengulang. Wes itu tekan ya Mas Eno punya teori yang setinggi langit tapi nggak dihafal, nggak diulang-ulang, ya ora iso. Sama dengan bahasa Arab. Makanya itu ya. Jadi waktu yang sedikit itu bisa kita siasati dengan praktek. Waktu di kelas boleh cuma 1-2 jam itu ya, 40 kali 2 ya. Ya 40 kali 2. Tetapi kita masih punya banyak. Ingat, kurikulum tidak hanya di kelas, tapi kurikulum juga di luar kelas. Ketika ketemu pagi hari, ahlan wa sahlan, kaifa halukum, madzal yaum, ya. Madza tanawal talfatur, kalau sudah diajari makan ya. Madza tanawal talfatur, akal tuh pecel ya Ustaz. Nah, itu. Jadi ketika ngajari kosakata nah ini guru seperti ketika ngajari bahasa Arab tentang makan, minum, ya jangan diajari makanan-makanan yang ada di Arab sana toh atau yang ada di buku itu loh. Ya, ajari juga makanan kita, soto, rawon, gitu loh. Onde-onde itu ajarkan apa bahasa Arabnya ya onde-onde, nggak ada lagi. Anak tanawal tuh onde-onde ya, gitu. Jadi murid bisa langsung ini loh ketika onde-onde terus tanawal itu gampang dipahami dan dipraktekkan. Tapi kalau tanawatul maus, tanawatul bitih, tanawatul khiyar, wah itu khiyar itu apa? Wah sudah dipahami, tanawal itu juga lebih sulit. Tapi ketika saman praktekkan dengan itu tadi, ya pecel lele, soto bidajat, ya soto ayam itu, soto bidajat, soto bilahm, rawon, nah itu rendang. Yang nggak ada Arabnya ya nggak usah diarab-arabkan. Saya nggak tahu orang Indonesia itu kayak kok minter. Tahu bahasa Arab ya Bang. Tofu, gak ono nang Arab itu tahu. Sama ngomong tofu juga orang Arab nggak ngerti tofu itu apa. Karena tahu itu adanya di kita. Sampeyan itu yang buat, kita itu yang buat. Walaupun di Mesir ada tahu, itu yang buat ya kita. Orang Indonesia bukan orang Mesir sana. Orang Mesir nggak tahu itu tahu. Ya tahu. Tanawal tuh tahu fisoba, tanawal tuh tahu fil fatur, nggak usah diharapkan jadi tofu, nggak usah. Ya. Terus peyek apa? Ada yang mengharapkan muka sarot itu nggak, artinya bukan peyek. Ya, terus kemudian ada yang terjemahkan juga kerupuk itu juga muka sarot. Nah, ketika nyebut muka sarot itu kerupuk atau peyek? Bingung tuh. Ya kerupuk. Nah itu ini praktek ya. Tatbik itu salah satu metode pengembangan kita ya dalam mengatasi itu tadi apa waktu 2 jam itu betul 2 jam itu sangat kurang itu layus minu walayu mincu ya sama dengan kita saya di sini di kampus di Musida ya. Itu bahasa Arab kan cuma 2 SKS per semester di PHI ya bahasa PBA ya banyak banget ya PBA cuma 2 SKS misinya apa wis pokoknya murid senang bahasa Arab gitu aja dan nggak membenci saya. Saya masuk wah ini killer berbahasa Arab ya penting itu jadi mereka senang bahasa Arab ya terus punya kepedulian terhadap itu dan tidak menganggap tidak menganggap bahasa Arab itu sulit itu misi kita ya, dalam pembelajaran bahasa Arab di sini tujuan kita goalnya di sana tidak mahir di bait ya 2 jam itu apa ya layus minu walayu ini mincu itu jadi praktek at-thoriqah al-muslah metode yang paling ideal
Ya, tariqah al-muslah li ta'lim al-lughah al-arabiyyah huwa at-tatbiq. Ini sifatnya keterampilan, ya, keterampilan. Banyak orang yang pintar keterampilan tanpa belajar ilmunya. Banyak toh. Ya, Ronaldinho itu sebelum jadi pemain profesional sudah pintar main sepak bola. Sebelum diajari oleh para pelatihnya. Ya toh, sejak kecil sudah kayak gitu. Memang mahir itu ya itu dari sisi terus praktek. Kalau dia nggak diberi bola misalnya, walaupun skillnya luar biasa, nggak pakai bola, nggak praktek ya nggak iso. Jadi ya at-tatbiq. Oke, ada lagi? Cukup ya? Alhamdulillah e-learningnya sudah bisa dipakai ya, kita nanti masuk ke e-learning itu dan saya upload ya. Untuk ini materi ini sudah ada di e-learning yang saya sampaikan ini, sudah diupload kemarin tadi pagi ini nggak bisa diakses ya. PPT-nya juga bisa diakses dan Zoom ini nanti juga saya upload di situ. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita cukupkan sekian. Oke, cukup ya. Billahi fisabil haq fastabil khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Alhamdulillah.